keriting. Ya, sama juga merekam EKG. Kalau nggak pas kan biasanya dia ada gambar yang keriting atau noise-nya. Nah, jadi ada 3 yang kita pasang ya. Jadi kodenya sama, ada LA, RA dan LL. Ya, jadi kalau LA masangnya di mana? Tangan kiri. Tangan Kiri. kiri di sini berarti nanti. Kemudian kalau yang RA Tangan kanan. Kalau kemudian LL kaki kaki. Nah, tapi untuk pemasangannya bukan di tangan dan bukan di kaki, tapi di area dada. Ya, oke. Sekarang kita siapkan dulu ya. Jadi nanti cara memasangnya, ini namanya elektroda, ya ini namanya kabel elektroda. Ya, jadi cara memasang elektroda tinggal dibuka jepitnya, kemudian nanti dijepitkan ke besinya. Nah, seperti itu. Ya, dibuka, kemudian dijepitkan ke besinya. Kebalik ya. Kalau ini bisa dipasang nanti. Nah, ini kebalik. Oke, sekarang kita ukur dulu. Untuk yang RA, ya itu ada di interkosta kedua. Jadi diukur sama seperti pasang EKG. Oke, 1, 2. Nah, di sini ya. Ukurannya 2, berarti di sini pemasangannya. Oke, kemudian jangan lupa dibuka tutup dari lemnya, dan di sini tidak perlu pakai jeli karena di dalamnya sudah ada jelinya. Oke. Nah. Kalau perlu ya, misalkan nih pasiennya banyak bulunya, ya itu boleh dicukur dulu. Ya, atau misalkan di sini kotor, ya di dada pasien kotor, boleh nanti dibersihkan dulu, digosok pakai alcohol swab. Ya, biar nanti dia menempel untuk elektrodanya seperti itu. Oke, LA sama ya di interkosta kedua tapi di sebelah kiri posisinya dibuka. Ini pasang. Kemudian yang terakhir ini LL itu ada di perut bagian kiri. Oh iya. Oke, nah sekarang kalau sudah kita hidupkan alatnya. Tiga aja. Sudah masukin ke dalam. Oke, sekarang di sini monitornya pedals tuh ini ya. Kalau pedal tuh ini, jadi harus ditempel. Coba Pak. Coba Pak. Ini kesetrum. Nah, jadi kita pindahkan ke ECG 2. Nah, oke. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi terlihat untuk gambaran EKG-nya, dan juga di sini terlihat untuk nadinya berapa seperti ini. Ya, ini untuk yang lengkap. Tapi kalau yang lengkap biasanya di situ ada pernapasan, ya ada saturasi, ada biasanya juga ada tensi di situ lengkap pokoknya semuanya. Yaitu yang pas untuk monitor jantungnya. Tapi kalau yang ini biasanya dipakai untuk evaluasi pasca pasien di resusitasi. Jadi biasanya kalau pasien pasca RJP kan kita lihat nih, ada nggak gambarannya? Ya, apakah gambarannya dia datar? Kalau datar berarti lanjut CPR. Ya, tapi kalau dia gambarnya keriting, ya itu biasanya langsung di setrum. Ya. Nah, kalau menyetrum bagaimana? Nah, tinggal pencet manual, kemudian tentukan ukurannya, lalu ambil. Ayo update. Kalau ini yang ini ya, yang bipasik itu dia yang alirnya bolak-balik, makanya dia maksimalnya cuma 270 joule untuk setrumannya. Kalau dia mono itu satu arah, itu biasanya dia sampai 360 kekuatan. Oke, seperti itu untuk pemasangan monitor jantung ya, cukup mudah. Yang penting teman-teman mengingat di mana lokasinya gitu. Mau videoin aku kasih enggak kelihatan bagian dadanya. Kenapa itu? Rendahnya gimana lagi nih? Ya. Nah, pertanyaan untuk pemasangan monitor? Paham itu. Sudah? Cukup? Cukup ya, nanti bisa mencoba setelah kita semuanya. Oke, sekarang kita bergeser ke sebelah. Bisa. Lihat dulu, mau lihat dulu. Lihat lokasi.
Nah, selepas ini kan, nanti ditempelin lagi. Biar nggak ini. Ting ting, datang. Foto ke dulu deh. Nomor 2 ada tulangnya. Oh iya. Praktikum kedua, ya jadi praktikum kedua ini kita mengukur CPP. Nah sebenarnya CPP ini apa sih? Jadi CPP itu adalah sebuah alat untuk mengukur seberapa tekanan yang ada di dalam jantung. Nah tekanan ini ya menandakan bagaimana kondisi atau status hidrasi atau status cairan yang ada di dalam tubuh pasien. Semakin tinggi tekanannya berarti dia overload atau kelebihan volume cairan. Sedangkan kalau dia tekanannya rendah, biasanya dia kekurangan volume cairan atau dehidrasi. Sehingga nanti kita bisa evaluasi nih bagaimana pemberian infusnya, apakah dia harus ditambah atau dia harus dikurangi seperti itu. Nah, normalnya tekanan pada CPP itu berada di antara 5 sampai dengan 15 cm air taksa. Makanya kita mengukurnya dengan menggunakan manometer. Nanti kita ukur berapa tekanannya seperti itu. Oke, nah sekarang langkah pertama yang kita siapkan adalah ya pastikan ya infusnya itu dia ya, masuk ke dalam pasien. Jadi konektornya ada, ya lengkap semuanya. Kemudian ya jangan lupa pakai sarung tangan, ya cuci tangan dulu sebelum kita melakukan prosedur karena di sini kita nanti akan memanipulasi di area sekitar pasien. Nah, jadi jangan lupa cuci tangan dulu, baru dia pakai masker. Oke, langkah selanjutnya ya usahakan untuk pasien itu tidurnya harus terlentang tanpa menggunakan bantal. Jadi kalau misalkan pasien ada bantal, ya mohon izin untuk dilepas dulu. Baik, Bapak izin ya saya lepas bantalnya. Sedang atur di mana? Oke, kalau sudah, ya sekarang yang selanjutnya adalah kita mencari di mana titik nolnya. Jadi titik nol itu adalah titik yang sejajar dengan jantung pasien. Itu berada di mana? Berada di antara ICS 2 atau ICS 3. Jadi interkostal, jadi sela iga kedua atau sela iga ketiga. Nanti kita tarik garisnya ke bawah sampai ke mid aksila. Oke, sekarang cara mengukurnya, buka baju pasien, kemudian angkat tangannya ke atas ya. Oke, angkat tangannya ke atas, kemudian ya kita tentukan dulu di mana titiknya. Sekarang kita ukur dulu interkostal kedua di mana. Ya, sama seperti pemasangan monitor jantung. Ya, 1, 2. Oke, titiknya di sini. Kemudian kalau sudah dapat titiknya, baru ditarik sejajar ya garis lurus ke bagian mid aksila atau tengah-tengah dari ketiak. Oke, kalau sudah dapat, baru kita ambil penggaris atau menggunakan water pass. Nah, sekarang kita ukur dulu, sejajar nggak? Jadi sejajar itu bagaimana maksudnya? Sejajar itu antara jantung dengan angka 0 yang ada di penggaris itu harus sama. Ya, oke, sekarang kita ukur. Oke, jauh ya. Nih. Berarti kalau jauh boleh kita naikkan. Oke, sekarang naikkan bednya. Bednya naikkan. Bednya naikkan. Oh. Sejajar ya. Oke, berarti antara jantung dengan manometer dia sudah sejajar. Nah, berarti titik nolnya ada di sini nanti untuk pengukurannya. Oke, sekarang kalau sudah sejajar, sekarang ini yang paling penting harus diingat diingat urutannya untuk mana dulu yang dibuka klemnya, mana dulu yang dibuka di freeway-nya. Ya, sekarang diingat ya. Langkah pertama, ya. Sekarang hubungkan dulu antara infus set dengan CPP pasien. Ya, jadi ini ya freeway-nya, yang ini dari infus, yang ini mengarah ke pasien. Jadi dibuka dulu ya untuk memastikan apakah alirannya itu dia lancar atau tidak. Ya, sekarang kita buka. Buka infusnya. Ini nggak ada ya. Ini biasanya langsung masuk ke pasien.
Lancar? Lancar ya? Oke, kalau sudah lancar, sekarang kita kunci dulu yang infusnya. Kemudian kita arahkan yang dari infus set menuju ke manometernya. Ya, jadi tujuannya nanti kita mengisi dulu airnya itu sampai ke yang maksimal. Oke, sekarang kita buka. Ini yang darah pasien, ini yang dari infus. Sekarang kita buka dulu tadi ya, infus ke manometer. Oke, kalau sudah, jangan lupa yang dari manometer dibuka klemnya. Kemudian yang infus juga dibuka. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi naik nih. Nah, kita isi dulu sampai 40 atau 50. Ya. Oke, cukup. Kalau sudah cukup dikunci, ya, kemudian ini juga dikunci lagi. Oke, nah sekarang langkah terakhir, hubungkan jalur yang dari manometer menuju ke pasien. Ya. Ini tadi manometer, ini pasien, jadi dibuka klemnya, baru yang dari sini dibuka. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dia turunnya, ya dia biasanya turun pelan-pelan. Nanti kalau sudah berhenti, berarti disitulah tekanan si pipinya. Sekarang kita tunggu dulu, turunnya sampai kapan? Pelan-pelan ya, turunnya. Berhenti? Belum. Oke, kita anggapkan berhenti di. Oke, kalau kita lihat sudah berhenti, sudah ya. Oke, kalau sudah berhenti sekarang ya kita melihatnya. Jadi kita lihat, untuk melihat manometer harus mata kita sejajar dengan airnya. Jadi dia berhenti di mana, mata kita harus sejajar. Oke. Manometernya berada di 15. Kalau 15 berarti belakangnya apa? Normal. Berarti status cairan pasien dia kondisinya normal. Jadi ya hidrasinya dia bagus. Jadi seperti itu untuk mengukur CP. Dan kalau sudah, ini dikunci semuanya. Jadi kalau mengunci semua gini caranya. Jadi kunci semuanya seperti ini. Jadi tidak ada yang lewat sini, tidak ada lewat sini, tidak masuk ke sini. Lalu ini nih kunci, kemudian ini dikunci. Iya, itu untuk mengukur CPP. Ada pertanyaan? Yang penting itu adalah mengingat buka klemnya. Urutannya. Salah mengulang lagi dari awal. Karena urutannya salah. Ingat urutan klem yang mana nih? Kalau satu bulan, terus buka. Gimana? Pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada yang terakhir, nanti teman-teman boleh coba ya. Yang terakhir kita melakukan perawatan pada daerah CPP. Nah sebenarnya prinsipnya itu hampir sama dengan perawatan infus. Ya, jadi buka penutupnya, kemudian ambil kasanya, kemudian baru dibersihkan dengan menggunakan iodin. Ya, atau dengan menggunakan alkohol atau dengan menggunakan yang steril, karena daerah sini dia harus steril. Nah, kenapa steril? Karena di sini daerah penusukan yang pertama, yang kedua di situ ada jahitan untuk kateter CPP-nya. Jadi itu nanti yang kita bersihkan, area penusukan, kemudian area jahitan. Kalau sudah, baru nanti ditutup dengan menggunakan kasa lagi, baru ditutup lagi dengan menggunakan transparan film. Jadi prinsipnya sama. Oke. Ada yang ditanya. Gimana Pak pembukaan manometer dengan arah ke pasien itu nanti kelihatan dia berapa tekanannya. Oke. Gimana? Cukup? Oke. Kalau cukup silakan boleh dicoba, ada dua, ada sebagian di pemasangan monitor, ada sebagian yang CPP, atau nanti boleh tukar lagi ke nanti waktu.